Halo, apa kabar pendengar dan juga pemirsa? Senang sekali. Pada kesempatan kali ini bersama saya Dosam Pradana dan seperti biasa kita akan berbincang-bincang dan kita kehadiran tamu spesial dari BPJS Kesehatan Cabang Purwokerto. Ada Ibu Wilis Haryuni selaku Kepala Bagian SDM Umum dan juga Komunikasi. Halo Ibu, Halo Mas Dosa, gimana kabarnya? Alhamdulillah Aduh, baik. kelihatan cerah sekali ya. Ini akhir-akhir ini kan lagi musimnya banget di Purwokerto ya. Bahkan ada meme yang mengatakan kalau Oktober, Desember, November kamu tidak pernah merasakan yang namanya batuk-batuk, suara hilang atau flu, itu artinya kamu sudah kuat. Wah, berarti saya alhamdulillah kuat. Alhamdulillah Iya. enggak. Wah, ini saya sebulan belum kembali-kembali nih suaranya nih, Bu. Waduh. Iya. Oke, dan tentunya senang sekali pada kesempatan kali ini kita akan berbincang dengan Ibu Wilis terkait dengan program JKN BPJS Kesehatan. Nah, mungkin sebelum kita berbincang secara rinci gitu ya, sebenarnya saya ingin tahu dulu nih Bu Wilis, ada berapa sih jumlah penduduk di wilayah Purwokerto tentunya, Banyumas dan sekitarnya gitu ya, yang sudah terdaftar di JKN ini? Ya, kalau untuk Banyumas itu coveragenya sudah 98%. Oke. Jadi sudah sekitar 1,8 juta sudah menjadi peserta BPJS Kesehatan. Kemudian kalau untuk Purbalingga itu sudah 100%. Gitu. Wah. Cilacap juga sudah 98%. Kalau secara nasional alhamdulillah juga sesuai target RPJMN ya, 98% penduduk Indonesia sudah tercover jaminan kesehatan. Wah, berarti ini luar biasa sekali masyarakat Indonesia, terutama Banyumas cakep ya, Banyumas dan sekitarnya sudah sadar betul. Karena kan kesehatan ini sangat penting ya. Iya, Mungkin betul. awalnya dulu mengubah mindset itu susah ya, Bu ya. Kayak buat apa gitu, daripada harus ini iuran dan lain sebagainya, toh pinginnya sehat gitu. Ya, tapi kan kita nggak ada yang tahu ya. Iya. Sekarang sudah dapat manfaatnya, baru deh, ternyata mantap nih. Iya. Harus daftar kalau lagi sehat, jangan sakit Nunggu sakit baru daftar. Nah, gitu. kadang suka kayak gitu, ada yang kayak gitu soalnya. Nanti ada kendala, susah. Nah, nanti udah tinggal, aduh saya butuh ini kayak gini-gini tapi susah dan lain sebagainya. Nah, ini makanya mumpung masih sehat, masih kuat daftarnya sekarang gitu ya. Udah ada yang menjamin kesehatannya, syukur sehat terus gitu. Jangan mentang-mentang nanti, aduh aku udah punya BPJS Kesehatan, jadi aman. Udah damai. Kan kalau udah tenang biasanya faktor psikis juga ya. Iya. Sehat terus jadinya. Nah, kalau ini kan bisa dibilang sudah 98%. Iya. Nah, sebetulnya mungkin ada yang belum tahu. Nah, ini 2% ini kan mungkin belum tahu ya, sehingga belum mendaftar nih. Nah, sebetulnya apa aja sih manfaat atau kenapa masyarakat ini harus terlindungi dengan program JKN sendiri nih? Iya. Yang pastinya satu bermanfaat ya. Semua sudah merasakan bahwa program ini sangat bermanfaat. Jadi tidak perlu khawatir kalau terkena musibah sakit gitu. Selain itu sebenarnya 3 alasan utama kenapa kita harus menjadi peserta BPJS Kesehatan. Yang pertama adalah proteksi ya. Untuk keluarga, untuk kita dan menolong orang begitu. Kemudian yang kedua adalah kita mengikuti program ini sharing ya. Karena prinsipnya gotong royong begitu kan. Iuran yang terkumpul itu digunakan untuk membiayai seluruh pelayanan kesehatan, tidak melihat itu agamanya siapa, rasnya siapa gitu ya. Kemudian tentunya juga compliance terhadap ketentuan perundangan gitu ya. Karena program ini kan sifatnya wajib, sudah ada undang-undangnya di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 itu menjadi dasar pelaksanaan jaminan kesehatan nasional ini yang diselenggarakan oleh BPJS Kesehatan. Oke, nah kalau berbicara tentang BPJS Kesehatan ya Bu Wilis ya, kan pasti semua orang mengiranya masyarakat umum pasti taunya udah punya BPJS Kesehatan, pasti semua yang berkaitan dengan kesehatan, misalnya sakit apa, terindikasi apa, didiagnosis apa, perawatan apa, dan lain sebagainya, itu pasti, itu udah pasti dijamin nih, udah pasti di cover oleh BPJS. Nah, sebetulnya ada nggak sih yang memang tidak di-cover oleh BPJS atau memang semuanya sudah betul terjamin? Jadi pada prinsipnya JKN ini menjamin biaya pelayanan kesehatan dasar asal sesuai dengan prosedur dan indikasi medis. Yang dimaksud prosedur itu misalnya harus sesuai ketentuan, rujukan berjenjang, kalau tidak darurat tidak boleh langsung ke rumah sakit gitu ya. Kalau
butuh layanan kesehatan itu yang pertama diakses adalah fasilitas kesehatan tingkat pertama yang puskesmas, klinik, dokter keluarga begitu ya. Kecuali kondisi darurat boleh langsung ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan terdekat begitu. Nah, kemudian kalau sesuai indikasi medis itu artinya pasien atau peserta ini harus mengikuti apa saran dokter gitu. Jangan dia yang malah request gitu. Oh, ada yang request juga, pasien request ya. Dok, saya pengennya perawatannya ini aja. Dok, saya sakitnya kayaknya ini deh. Nggak mungkin dokter kayak gitu. Iya, Ada yang kayak gitu. Milih dokternya, saya cocoknya sama dokter ini aja misalnya gitu. Nah, padahal kan semua kompetensi dokter sama bagus lah ya. Kuliahnya juga sudah sama-sama bereffort gitu ya. Jadi setiap dokter punya kompetensi dan dokter di puskesmas pun kompetensinya sudah bagus gitu ya. Ada 144 diagnosa yang seharusnya selesai di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan tidak perlu dirujuk ke rumah sakit begitu. Kemudian kalau untuk yang tidak ditanggung itu misalnya adalah untuk kosmetik, kecantikan gitu ya. Estetika gitu. Karena kita lebih ke pelayanan kesehatan dasar lah intinya seperti itu. Kemudian penyakit akibat kerja, misalnya kecelakaan kerja itu yang nanggung kan ada yang lain ya. Iya, yang lainnya. Kemudian kalau kecelakaan yang versus ada lawannya itu juga ada yang nanggung lagi. Versus ya Bu ya. Kan ada kecelakaan tunggal. Iya, ada kecelakaan tunggal, ada yang non tunggal ya. Kalau tunggal itu kita memang BPJS Kesehatan, tapi syaratnya juga harus ada laporan polisi kalau kecelakaan ya, untuk memastikan bahwa itu memang kecelakaannya tunggal atau versus atau penyebab lainnya gitu. Ini jujur saya baru pertama kali tahu nih Bu, kalau ternyata kecelakaan tunggal yang penting disertai dengan surat keterangan dari polisi itu ternyata ditanggung oleh BPJS ya. Ini berarti benar-benar luar biasa sih, saya takjub sekali karena saya juga baru tahu ternyata gitu. Karena saya pikir kan kecelakaan tunggal kan biasanya lalai ya. Karena kelalaiannya ternyata bisa dibantu juga oleh BPJS ya. Oke. Nah, kalau manfaat program JKN sendiri yang dikelola oleh BPJS Kesehatan sendiri ini seperti apa nih Bu? Ya, kita sebenarnya secara komprehensif ya. Jadi kalau ada stigma bahwa hanya untuk orang sakit gitu sebenarnya enggak gitu ya. Untuk orang sehat pun sebenarnya bisa memanfaatkan. Misalnya screening gitu ya untuk mengetahui resiko penyakit gitu ya. Screening itu bisa dilakukan di aplikasi mobile JKN gitu ya. Nanti ketahuan resikonya apa saja begitu, kemudian nanti ada sarannya kalau memang perlu ditindaklanjuti, diminta untuk menghubungi fasilitas kesehatan tingkat pertamanya. Nanti melalui prosedur akan ditata laksanakan sesuai dengan kondisi hasil screening tersebut begitu. Jadi sebetulnya cukup mudah dan juga simpel. Yang penting ya itu jangan apa-apanya seperti tahu bulat ya, dadakan sakit baru perintah tanggane gitu ya. Suruh bikinin BPJS gitu kan. Padahal ya harusnya udah jauh-jauh hari. Karena kan ada masa tunggunya ya. Kalau untuk peserta mandiri itu masa tunggunya 14 hari. Jadi kan nggak bisa keburu sembuh ya Bu ya. Jadi padahal kalau sakit kan mau tidak mau harus ditangani segera ya. Jadi kalau misalnya harus nunggu 14 hari ya mau tidak mau harus keluar uang sendiri dong, kan kasihan gitu. Jadi memang harus itu. Nah mungkin ada yang pengen tahu juga nih Bu. Mungkin kalau dulu kan terkenalnya ada yang namanya Askes ya. Sebetulnya Askes terus BPJS Kesehatan ini satu hal yang sama atau peralihan dari Askes ke BPJS Kesehatan nih Bu? Jadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011 itu tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, itu sebagai undang-undang yang menjadi dasar berdirinya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan begitu, bahwa BPJS Kesehatan merupakan transformasi dari PT Askes gitu ya. Jadi semua pegawainya, asetnya, liabilitasnya gitu itu menjadi beralih menjadi BPJS Kesehatan seperti itu. Kemudian sebelum Askes ini sendiri sebenarnya juga Askes itu transformasi juga dari BPDPK, dari PHB, Perumhusada Bakti gitu ya, kemudian menjadi PT Askes begitu. Yang jelas coverage-nya yang berbeda gitu. Kalau dulu Askes kan cuma untuk pegawai negeri gitu kan, untuk
pensiunan, Iya, betul untuk betul. veteran begitu. Nah, kalau dengan BPJS Kesehatan ini seluruh penduduk bisa gitu, walaupun Oke. mandiri gitu, tidak dilihat dia punya riwayat sakit apa gitu ya, semua boleh menjadi peserta BPJS Kesehatan ini gitu. Oke, ini informasi yang luar biasa sekali. Dan tentunya saya ingatkan kembali buat Anda yang mungkin belum tergerak hatinya atau mungkin sudah mendaftar BPJS tapi mager buat bayar iuran. Nah, nggak boleh ya, karena nanti kita sendiri yang akan susah, kita sendiri yang akan repot. Jadi mulai sekarang lebih aware lagi terhadap kesehatan kita. Dan kalau memang ada keluarga yang memang belum terdaftar di BPJS Kesehatan, belum punya kartu BPJS Kesehatan, segera didaftarkan. Karena lebih baik kita, kalau ibarat kata lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, ini sedia BPJS Kesehatan sebelum nanti kita nggak pernah tahu ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, terima kasih Ibu Wilis buat obrolan serunya. Nanti ditunggu lagi informasi-informasi menariknya. Dan tentunya buat Anda yang menyaksikan podcast ini, simak podcast bersama BPJS Kesehatan berikutnya. Dadah!